Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bersama saya, Tony Preguna dari SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Saya Cahya Utami dari SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Dan saya Panji Ramadan Putra dari SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cahya. Waalaikumsalam Pak Panji. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Panji? Alhamdulillah baik. Jadi di sini saya sebagai observer ya Bu Cahya atau pengamat yang akan mengobservasi Bu Cahya sebagai coach. Gimana nih? Udah siap untuk menjadi coach Bu? Insya Allah siap. Siap ya Bu ya. Nah di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian yang akan saya lihat dari proses coaching Bu Cahya. Yang pertama, Bu Cahya harus sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coachingnya ya Bu ya. Dan selanjutnya yang kedua sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke. Yang ketiga, ketika melakukan coaching menggunakan teknik Tirta ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, dari penjelasan rubrik penilaian saya tadi, apakah mudah dipahami Bu? Insya Allah sudah saya pahami. Oke Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Cahya. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Baik, pada saat proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian juga mendengarkan secara aktif. Karena ketika kita present, kita hadir sepenuhnya, kemudian juga kita menjadi pendengar yang aktif, maka si coach ini akan merasa lebih nyaman, kemudian juga lebih terbuka terhadap kita, sehingga permasalahan-permasalahan yang ia hadapi itu bisa mudah untuk disampaikan. Kemudian juga nanti si coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Pak. Oke. Nah, yang kedua nih, bagaimana kompetensi spesifik yang ingin diobservasi nanti Bu? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya laksanakan yaitu menjadi pendengar yang aktif pada saat coaching nanti, karena ya itu tadi Pak, supaya coach ini nantinya lebih nyaman dan merasa lebih dihargai bahwa ketika kita berdiskusi saya mendengarkan secara aktif, begitu Pak. Jadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu, indikator ketercapaian atau tolak ukur yang bagaimana sih yang ingin Ibu kembangkan dan Ibu inginkan ketika coaching nanti? Untuk indikator ketercapaian pada saat coaching nanti, ketika seorang coachee itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Jadi itulah indikator ketercapaian saya, begitu. Oke. Mungkin sudah cukup sih Bu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya.
Semangat, selamat melakukan coaching. Terima kasih Pak ya. Oke, Terima sama-sama Bu. kasih. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Bu Cahya. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Bu Cahya apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak Tony. Kira-kira hari ini saat ini ya Pak Tony. Sedang sibuk apa sih sekarang Pak Tony? Sibuk ya biasa lah ya. Sibuk rutinitas kita ngajar ya satu dua tiga kegiatan lah. Tapi ini sebenarnya ada yang sedikit saya pikirkan masalah GMP. Ya, itu yang memang lagi menyita pikiran. Jadi hari ini mau ada yang kita diskusikan ya Pak ya? Boleh. Oh, Bapak ada permasalahan begitu Pak ya? Ya nanti bisa sekaligus kita diskusi mungkin ya. Gitu. Kira-kira apa sih Pak yang mau kita diskusikan hari ini Pak? Ya, tadi udah saya sampaikan jadi di MGMP Bu ya. Terutama ini terkait ke keaktifan peserta. Jadi sudah beberapa tahun ini saya dimandati jadi ketua dan saya merasa progres keaktifan anggota itu dari COVID ya pasca COVID menurun padahal kalau melihat fungsinya MGM ini cukup penting karena di situ tempat guru berbagi, sharing, diskusi dan mencari solusi di ya yang kaitannya dengan kegiatan guru lah. Oke, baik. Jadi fokus permasalahan kita sekarang ini yang mau kita diskusikan itu bagaimana untuk meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan keaktifan anggota MGMP. Begitu ya Pak ya? Betul. Ya, betul Bu. Jadi nanti kita diskusi coba semoga yang saya pikirkan ini masalah keaktifan anggota ini ya bisa menemukan solusinya. Baik. Nah, kalau boleh saya tahu ya Pak ya, berapa persen sih Pak keaktifan anggota MGMP pada saat ini? Ya, kalau dilihat dari total jumlah keseluruhan anggota komunitas MGMP ini yang terdaftar itu ada sekitar 125. Nah, yang tidak aktif itu lebih dari 5%. Jadi yang aktif itu kalau dibuat persentase mungkin 45%. Itu yang aktif. Oh ya, sekitar 45% ya yang aktif. Nah, kedepannya target Bapak nih Pak ya. Berapa persen sih Pak untuk keaktifan anggota MGMP ini targetnya? Target saya jelas saya coba realistis dulu ya. Kalau 100% kayaknya nggak mungkin. Tapi minimal saya ingin dari total tadi 75% sampai 80% itu aktif. Supaya ya kegiatan di komunitas MGM ini lebih hidup. Iya. Jadi ada peningkatan ya Pak ya dari 45% artinya tadinya di bawah 50%. Ya. Jadi targetnya ke 75 hingga 80% gitu Pak ya. Baik. Coba kita identifikasi dulu ya perihal penyebab dari permasalahan Bapak ini ya. Jadi kira-kira penyebab mereka nih anggota MGMP Seni Budaya Pak ya kurang aktif ini kira-kira apa sih penyebabnya? Iya. Jadi beberapa kali saya coba cari tahu, mengidentifikasi, bertanya ke sesama anggota dan lain-lain. Masalah utamanya sebenarnya di waktu. Jadi waktu ini yang jadi masalah buat beberapa teman ini ternyata hari Minggu diadakannya MGMP itu ternyata bertepatan dengan kegiatan mereka yang lain. Ya, mereka yang lain contohnya itu kalau yang umum karena kami guru seni itu ada beberapa bidang yang memang punya kegiatan di luar pekerjaan ya. Tapi tetap dalam bidang seni, mereka pentas, sudah kontrak dengan pihak IO. Ada lagi yang lain sebenarnya masalah pribadi, tapi kalau Sabtu kan bagi pesta Bu ya. Itu sering bareng, akhirnya mereka mengalahkan MGMP. Itu sebenarnya masalah yang sampai saat ini saya tahu itu. Baik. Jadi penyebabnya setelah saya simak dari apa yang Bapak jelaskan tadi lebih ke waktu ya Pak penyebabnya ya. Waktu. Karena setiap anggota itu pasti punya kesibukan masing-masing ya Pak ya. Jadi waktu. Kira-kira ada nggak sih Pak penyebab lain yang menyebabkan ketidakaktifan anggota dari MGMP tersebut? Kalau yang lain selain waktu paling motivasi sih Bu. Motivasi yang kurang. Motivasi yang seperti apa Pak?
Motivasi ini contohnya ini ada beberapa ya, tipe guru yang mungkin mereka prinsipnya yang mereka yang penting bisa bisa ngajar, MGMP terdaftar, jadi keinginan untuk meningkatkan kualitas atau kompetensinya kurang. Padahal yang diharapkan kan MGMP ini jadi tempat berbagi ya, tempat mengupgrade diri, membangun kolaborasi, tapi ya itu yang kurang. Makanya itu saya coba pikirkan gimana supaya nanti bisa meningkat. Baik. Baik, baik, baik. Jadi permasalahannya, terima kasih ya Pak atas tambahannya. Yang pertama tadi permasalahannya ada waktu ya Pak ya, kemudian juga motivasi anggota ini untuk berkembang itu kurang ya Pak. Iya, itu yang dua itu yang saya rasa cukup utama ya, cukup pokok. Nah dari dua permasalahan ini kira-kira Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut? Iya, pernah. Jadi saya dan teman-teman pengurus itu pernah beberapa kali diskusi terkait masalah ini. Pertama yang sudah kita tempuh dulu itu kita membuat kesepakatan dengan seluruh anggota melalui grup kita bahwa aspirasi mereka yang ternyata ingin ganti hari itu kita coba terapkan. Jadi ganti hari ya, ganti hari. Kemudian ya masalah yang tadinya hari ini ternyata nggak bisa, kita coba pakai waktu di hari yang lain. Jadi awalnya hari Sabtu kita coba ubah jadi hari Jumat. Jumat setelah istirahat siang atau pulang sekolah. Itu yang sudah pernah kita coba. Baik, dari permasalahan itu jadi sudah pernah apa namanya dicoba untuk mencari solusi ya Pak dengan cara membuat kesepakatan ya Pak ya dengan anggota yang lain untuk kita mengubah waktu ya Pak ya. Mengubah waktu menjadi hari Jumat ya Pak ya. Ganti hari ya, jadi hari Jumat. Diganti menjadi hari Jumat setelah kegiatan sekolah selesai. Jadi setelah kegiatan sekolah selesai. Ya. Nah, kemudian ada tidak apa namanya yang sudah Bapak lakukan selain itu? Yang lainnya pernah kita coba buat itu, kita membuat agenda. Jadi karena kami guru seni ini berasal dari beberapa disiplin ilmu, ada seni rupa, musik, tari. Jadi per bidang itu kita coba buat agenda bahwa setiap bidang nanti punya kewajiban menjadi pemateri atau narasumber di kegiatan MGMP. Kan harusnya ya logikanya kalau sudah diagendakan, ketika dia masuk dalam bidang itu ya mereka harus siap, maksudnya siap begitu agendanya tiba, waktu itu mereka harus siap ngasih materi, berbagi. Tapi itu tadi itu ternyata belum signifikan lah dampaknya. Jadi itu yang coba kita sudah lakukan juga sebenarnya. Dari beberapa rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi ya Pak ya, ada beberapa rencana seperti waktu, terus menentukan agenda dan lain-lain tadi Pak ya. Kira-kira mana yang akan Bapak lakukan lebih dahulu? Saat ini yang jelas saya sedang mempersiapkan program baru ya, program baru bahwa ke depan MGMP ini memang dibuat untuk pemenuhan kebutuhan guru, supaya mereka memang punya motivasi kurang karena dia ikut aktif di MGMP akhirnya terpenuhi, jadi lebih percaya diri sebagai guru, kemudian kemampuan yang bertambah. Jadi akan saya buat pemetaan yang jelas, pemetaan dulu kebutuhan mereka sebagai guru apa yang mereka harapkan dari MGMP, apa yang mereka mau, apa yang ingin mereka dapatkan itu terpenuhi. Jadi itu nanti saya coba terapkan lebih awal dengan konsep digabung dengan rencana tadi, ganti hari, agenda lebih rapi, komunikasi MKKS, terus pemenuhan kebutuhan anggota, mudah-mudahan lancar. Ya mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Jadi apa namanya yang Bapak lakukan lebih dahulu setelah saya simak tadi, melakukan pemetaan ya terhadap kebutuhan dari anggota ini, mereka butuh apa nih gitu ya. Jadi itu yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan ya Pak rencananya? Insya Allah dalam waktu dekat dan mudah-mudahan hasilnya bisa saya diskusikan dengan Bu Cahya lagi ya. Kita diskusi hari ini sudah dapat poin-poinnya,
saya nanti coba terapkan di kegiatan. Nah, nanti hasilnya kita diskusi. Baik, saya kira obrolan kita sudah cukup ya Pak ya. Ya. Saya juga sudah mendapatkan poin-poinnya nih Pak dari percakapan kita hari ini ya. Tinggal kedepannya nanti dieksekusi dan ditindaklanjuti lagi ya Pak ya. Siap, insya Allah nanti hasilnya saya laporkan juga. Baik. Kita diskusi lagi. Kuncinya itu konsisten Pak, karena semua itu nggak ada yang instan, pasti butuh yang namanya proses ya Pak ya. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan lancar. Ya, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Mungkin kiranya bulan depannya kita diskusi lagi ya. Siap. Iya, saya mau tahu nih progres dari Bapak ini gimana nih ke depannya. Iya. Apakah terjadi permasalahan atau peningkatan nih Pak ya dari rencana-rencana solusi Bapak ini. Ya, Gitu ya, Pak ya. bulan depan kita ketemu lagi ya. Saya laporan, kita diskusi lagi. Siap Pak, saya juga pengen diskusi lagi gitu, Ya. Pak ya. Ada lagi nggak Pak yang ingin didiskusikan? Insya Allah cukup, yang tadi udah cukup sih Bu. Saya udah dapat gambaran solusinya. Insya Allah cukup, tinggal eksekusi. Terima kasih Pak sudah mau berbagi masalah nih dengan saya hari ini gitu Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Pak Tony. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cahya. Waalaikumsalam Pak Panji. Oke, jadi tadi kita baru selesai pelaksanaan coaching Bu Cahya ya dengan coachingnya. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih lega Pak pada saat proses coaching tadi Pak ya. Saya sudah bisa menjadi mitra ya yang baik bagi coach saya. Kemudian juga saya sudah bisa memaksimalkan potensi dari coach sehingga coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya nih Pak tanpa saya langsung memberikan solusi begitu. Jadi alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi juga saya sudah menyaksikan langsung bahwa proses coaching Ibu Cahya dan coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya ada sedikit pertanyaan buat Bu Cahya. Mohon dijawab. Yang pertama, apa nih yang sudah Ibu lakukan dan apa kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu lakukan dari setelah coaching? Yang sudah saya lakukan tadi Pak, saya sudah menjadi mitra yang baik ya Pak ya. Sudah ada komunikasi dua arah tadi antara saya sebagai coach dan juga coach. Kemudian juga saya sudah memaksimalkan potensi dari si coach. Lalu juga saya sudah hadir sepenuhnya ya, saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya present. Kemudian juga saya sudah menjadi pendengar yang aktif untuk coach sehingga saya ketika mendengarkan secara aktif bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa sehingga indikator tercapai nih Pak, si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, berdasarkan proses coaching tadi, apa kompetensi yang ingin lebih Ibu kembangkan di depannya? Baik. Pada saat proses coaching Pak ada kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan ke depannya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah ini ke depannya yang akan saya kembangkan karena memang ketika kita mengajukan pertanyaan berbobot, pasti coach itu akan merasa lebih mudah untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Begitu. Benar banget. Oke, dari apa yang sudah Ibu jawab dari pertanyaan saya tadi memang sudah benar. Saya akan membacakan penilaian saya tadi ketika saya mengobservasi coaching Bu Cahya. Sangat sesuai dengan apa yang Ibu Cahya jelaskan. Bu Cahya sudah memiliki prinsip seorang coach yaitu kemitraan. Jadi Bu Cahya tadi sudah melakukan coach sebagai mitra, tidak membeda-bedakan status dan juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi seorang coach. Lalu yang kedua, Ibu Cahya juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu tadi Bu Cahya hadir secara penuh ketika melakukan pertanyaan dan juga mendengarkan aktif ketika coach sedang menjelaskan, dan juga Bu Cahya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Cahya tanyakan untuk seorang coach. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Lalu yang ketiga juga, Ibu juga sudah melakukan
coaching menggunakan teknik Tirta yang diawali dengan tujuan, lalu dilanjutkan dengan identifikasi, dan dilanjutkan juga dengan rencana, dan ditutup dengan tanggung jawab seorang coach bagaimana mereka bisa melakukan rencana mereka yang sudah disusun tadi dengan ibu ya. Semoga dari coaching ibu tadi dengan coach bisa memberikan manfaat untuk coachnya dari solusi yang sudah dipecahkan oleh ibu sebagai coaching dan juga coach ibu begitu. Oke Bu Cahya, saya sebagai observer berterima kasih banyak. Semoga proses coaching ibu tadi bermanfaat. Saya juga sebagai coach Pak ya, mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak sudah memberikan penilaian untuk saya. Semoga kedepannya saya bisa melakukan praktek coaching lebih baik lagi. Okay. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Bu Cahya. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Cahya. Alhamdulillah. Saya juga dalam kondisi sehat. Ya. Baik Bapak, sebelum Bapak memulai proses coaching nanti, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat yang akan menilai dan mengamati coaching Bapak dengan coaching nantinya. Kemudian di sini kita akan mendiskusikan ya Pak ya mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, ini rubrik penilaian ini harus Bapak ketahui ya karena ini penting sekali Pak. Yang pertama, Bapak harus sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Kemudian yang kedua, Bapak harus sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan coaching nanti ya Pak, kemudian Bapak harus menggunakan teknik Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Sampai di sini, apakah Bapak sudah bisa memahami atau ada yang ingin Bapak tanyakan? Insya Allah sudah paham dan cukup ya. Baik Pak Tony, apabila tidak ada yang ingin Bapak tanyakan dan Bapak sudah memahami tentang rubrik penilaian tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Pak sebelum memulai proses coaching. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan pada saat percakapan nanti? Iya, saat melakukan praktek coaching nanti ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh. Baik. Kehadiran penuh dengan kompetensi lainnya ada mendengarkan aktif. Yang coba saya ingin kembangkan bahwa saya ingin mencoba menerapkan bahwa saya itu bisa hadir secara penuh dalam mendengarkan coach menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Jadi kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, saya ulangi lagi, ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif ya Pak ya. Yeah. Baik, dari kedua kompetensi tersebut, bagian kompetensi spesifik mana nih yang akan Bapak kembangkan, yang ingin Bapak tonjolkan nih di bagian pada saat coaching nanti? Ya, kalau ditanya bagian yang lebih spesifik, insya Allah saya coba ingin mengembangkan pada hal kehadiran penuh. Dengan harapan saya saat saya hadir secara penuh, kemudian fokus saya memang terhadap coach juga akan mungkin rasa nyaman dan bisa nyaman juga dalam menceritakan, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga pada akhirnya nanti coach merasa lega bahwa apa yang diceritakan itu ternyata membuahkan hasil sesuai apa yang diharapkan. Baik, saya bisa memahami bahwa kompetensi spesifik nanti yang akan Bapak lebih kembangkan ya Pak ya di bagian kehadiran penuh atau present Pak ya. Nah, untuk indikator ketercapaiannya atau tolak ukurnya bagaimana Pak dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan? Ya, indikator ketercapaian dari praktek coaching nanti menurut saya adalah ketika coach merasa dia sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya yang berawal dari identifikasi masalah, berbagi
cerita tentang latar belakang identitas masalah, kemudian menceritakan rencana tidak lanjutnya, dan itu kehadiran saya membuat coaching bisa membangun persepsi dan keputusan secara mandiri, mungkin itu. Jadi saya tidak mendikte, tapi saya coba menjadi tempat tempat berbagi atau berdiskusi, mungkin itu sih. Saya rasa sudah baik ya Pak ya. Semoga indikator ketercapaian ini dapat terlaksana ya Pak ya pada saat Amin. proses coaching nanti. Adakah yang Bapak tanyakan kembali? Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya. Ya. Mungkin silakan Bapak bisa memulai proses coaching dengan coachingnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Panji. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Tony. Sehat Pak Panji? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Pak Tony gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita diskusi Pak ya. Punya waktu Pak diskusi Pak? Insya Allah punya. Ya. Hari ini kita coba diskusi kira-kira Pak Panji punya masalah apa, dan mudah-mudahan saya bisa mendengarkan nanti supaya ketemulah solusinya. Gimana Pak? Kebetulan banget nih Pak, memang akhir ini memang saya lagi ada masalah tentang pembelajaran saya di kelas Pak. Ya. Permasalahannya itu tentang materi yang saya ajarkan ini, senam lantai yaitu roll depan. Nah, banyaklah siswi perempuan saya yang sulit dalam melakukannya. Mungkin saya juga ingin berdiskusi nih tentang permasalahan saya ini Pak. Oh, jadi kita mau diskusi terkait pembelajaran materi roll depan ya? Iya, benar banget. Yang dideteksi ada permasalahan bahwa ini tidak bisa berjalan dengan lancar ya? Iya, perempuan saya mungkin malu Pak. Ya, mungkin kita identifikasi masalah dulu Pak ya? Boleh. Jadi penyebabnya apa itu Pak? Kira-kira yang bisa Bapak sampaikan? Kalau saya amati Pak dari pembelajaran saya sih sebenarnya sepertinya itu siswi perempuan saya itu memang malu dalam melakukannya dan juga tidak percaya diri Pak. Ya. Juga takut jatuh, takut dalam melakukannya. Jadi memang dalam kepercayaan diri siswa perempuan ini yang sedang saya pikirkan Pak, bagaimana caranya. Ya, Pak Panji tadi penyebabnya itu ya, berarti krisis percaya diri dan ketidaknyamanan siswa perempuan. Iya. Sudah pernah dicoba cara apa Pak supaya itu teratasi? Oke, jadi saya itu memang pernah melakukan praktik dan mencontohkannya kepada siswa-siswi saya. Namun memang saya itu terkendala karena siswi saya dan saya juga sudah mulai Pak ya. Sudah mulai mengajarkan tentang lawan jenis kan Pak. Jadi saya kesulitan untuk membantu mereka berpraktik gitu yang khususnya untuk yang siswa perempuan. Untuk yang siswa laki-laki mungkin mereka bisa melakukannya sendiri. Namun untuk yang perempuan ini ketika saya ingin membantu juga saya mempunyai kesulitan sih Pak untuk itu. Oh iya. Untuk mengajarkannya. Ya wajar sih ya. Jadi itu coba diterapkan tapi ternyata tidak maksimal. Iya. Karena keterbatasan ya Bapak sebagai laki-laki dan siswa perempuan yang kelas anak SMP Pak ya, siswa SMP yang notabene sudah mulai pubertas ya. Kira-kira ada rencana apa nih Pak untuk mengatasi masalah ini dan kira-kira strateginya apa? Oke, jadi memang saya itu terpikir mau buat kelompok kecil sih Pak. Jadi rencana saya ke depannya itu saya akan mengelompokkan siswa perempuan dan siswa laki-laki untuk mempraktekannya. Lalu saya buat mereka berpasangan untuk yang perempuan dan juga laki-laki supaya ketika mereka mempraktikkan mereka bisa saling membantu dan saling mencontohkan. Namun sesama temannya, teman sebayanya. Mungkin saya rasa mereka lebih nyaman sih Pak dengan sesama temannya dan juga sesama teman sesama jenisnya. Oh iya. Jadi Pak Panji punya rencana itu ya? Benar banget Pak.
Jadi melakukan pembinaan dengan melibatkan teman sejawat, mungkin pas tepatnya gitu ya. Iya, teman sejawat. Uh, Selanjutnya peran Pak Panji untuk mendukung itu apa kira-kira Pak? Untuk memotivasi si siswa perempuan supaya lebih nyaman dan terlibat aktif dalam kegiatan materi rol depan ini. Ya, mungkin di sini peran saya akan sama. Saya yang jelas yang pertama akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana gerakannya. Lalu ketika mereka saya bagi dengan pasangan mereka, saya tetap mengawasi mereka dan juga memberitahu tentang bagaimana cara menolong teman ketika mereka melakukan gerakannya. Mungkin jadi tetap saya awasi gitu. Tetap mengawasi dan mendampingi ya, walaupun benar, itu dilakukan atau dibantu oleh teman sejawat. Ya. Luar biasa sebenarnya Pak ya. Harapannya ini nanti bisa diterapkan kapan Pak? Harapannya sih secepatnya ya Pak ya. Yang jelas mungkin untuk pertemuan besok insya Allah akan saya lakukan. Berarti secepatnya ya? Secepatnya pasti. Nanti saya boleh ini Pak ya, berbagi lagi ya? Boleh banget Pak. Hasilnya gimana, ini udah punya rencana, terus tinggal pelaksanaan. Nanti kalau bisa kita diskusi lagi terkait hasilnya ya. Oke. Pasti insya Allah nanti seminggu atau 2 minggu lagi saya akan follow up ke Bapak bagaimana perkembangan dari rencana yang sudah kita buat Pak. Semoga efektif dan ada peningkatan lah buat. Semangat Pak Panji ya. Terima kasih. Tadi sudah diceritakan permasalahannya, rencananya, tujuannya. Sekarang perasaannya gimana Pak Panji setelah kita diskusi singkat pagi ini? Oke, jadi ya yang jelas saya lebih optimis ya Pak dengan pembelajaran saya ke depan, dan juga saya mulai terfikirkan solusi dan rencana-rencana ketika masalah saya tadi. Sebelumnya kan saya bingung nih Pak, bagaimana cara mencari solusi ketika ada masalah yang saya ceritakan tadi. Sekarang saya mungkin lebih lega dan juga lebih lega dan juga lebih percaya diri untuk bisa mengajarkan anak-anak saya di pembelajaran saya ke depannya. Alhamdulillah. Berarti Pak Panji merasa lebih lega, dan saya terima kasih sudah diajak berbagi. Sama-sama. Semoga semuanya lancar. Tetap semangat ya Pak Panji ya. Ya, siap Pak. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan berikutnya, kita refleksi lagi Pak ya. Siap, pasti nanti saya akan kabarkan bagaimana perkembangan rencana yang sudah kita buat hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat Pak Panji. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Bu Cahya. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah masih sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan yang sehat ya Pak Tony ya. Alhamdulillah. Gimana perasaan Pak Tony tadi setelah selesai melakukan praktek coaching? Alhamdulillah lega Bu. Proses coaching sudah selesai, dan saya lihat tadi coach juga sudah merasa puas ya karena mendapatkan hasil dari percakapan coaching tadi. Tadi juga saya sudah melihat proses coachingnya berjalan lancar ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan ya pada Bapak pasca observasi ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Ya, menurut saya proses coaching tadi sudah saya lakukan sesuai dengan yang seharusnya ya, sesuai dengan alur kita, dan kami tadi pada proses coaching juga terlihat saling mengisi ya. Kemudian saya juga membantu coaching dan menemukan solusi dari apa yang dihadapinya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak ya, berdasarkan proses coaching tadi, apa kompetensi yang ingin lebih Bapak kembangkan ke depannya Pak? Ya, mungkin yang lebih ingin saya kembangkan lagi pada bagian mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, ketika itu sudah saya kuasai atau saya punya kompetensi yang bagus dalam hal mendengarkan secara aktif, mungkin dapat melengkapi kompetensi lain dalam hal kehadiran penuh, sehingga pada proses coaching itu merasa lebih dijadikan sebagai mitra, bahwa
dia dengan nyaman bercerita, mendengarkan, dan kita sama-sama diskusi. Jadi tidak terkesan saya mengajari, memberi petunjuk, tapi saya hanya sebagai teman diskusi. Mungkin itu sih. Baik, saya rasa itu sudah baik ya Pak ya. Kalau itu adalah potensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak ya. Nah setelah saya amati pada saat observasi tadi, ya benar sekali Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu sudah menjalin kemitraan antara coach dan coaching ya Pak ya. Kemudian juga saya juga sudah melihat kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan ya, itu kehadiran penuh. Bapak sudah melakukan itu, kemudian juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa gitu ya Pak ya. Kemudian juga pada saat melakukan coaching, Bapak juga sudah menggunakan teknik tirta Pak ya, yaitu dimulai dari tujuan tadi ya, kemudian juga ada identifikasi dari masalah, kemudian juga sudah merencanakan ya bagaimana si coach itu nanti menyelesaikan menyelesaikan masalah dan tanggung jawabnya begitu ya Pak ya. Nah ini sudah ada. Kemudian yang ingin Bapak kembangkan yaitu di mendengarkan secara aktif tadi Pak ya. Baik Pak Tony, kegiatan praktek coaching Bapak sudah selesai. Saya juga sebagai observer sudah melihat dan mengamati proses coaching Bapak. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sehat selalu Pak Tony ya, sehat dan bahagia. Sama Bu Cahya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Cahya. Terima kasih sudah menemani proses coaching saya dan mengamati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam Pak Tony. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Pak Panji ini persiapan mau praktek kucing ya? Iya benar. Ya. Sudah siap Pak? Insya Allah siap Pak. Siap ya. Dengan beberapa hal yang nanti kita coba diskusikan. Ya. Mudah-mudahan nanti menambah persiapan Pak Panji dalam melakukan kucing. Sebelumnya perkenalkan, saya Tony Briguna yang akan menjadi observer praktek coaching dari Pak Panji. Ya. Berikut ini saya sampaikan rubrik penilaian Pak yang akan menjadi poin-poin penilaian saat praktek coaching nanti. Yang pertama, Pak Panji sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kan diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang berikutnya sudah memiliki kompetensi inti coaching tersebut. Itu diantaranya ada kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Yang ketiga, ketika melakukan coaching nanti menggunakan teknik tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian yang berkaitan dengan praktek coaching Pak Panji nanti. Ya, itu tadi rubrik penilaiannya Pak Panji ya. Jadi selama coaching nanti ada beberapa poin, tiga instrumen atau tiga poin yang harus dimiliki Pak Panji dalam praktek coaching, dan itu menjadi rubrik penilaian. Sudah paham Pak tentang rubrik penilaian? Insya Allah paham. Sudah ya. Jadi siap ya Pak ya? Ya siap. Oke. Selanjutnya kita coba diskusi singkat. Ada beberapa pertanyaan ini Pak. Yang pertama, saat melakukan coaching nanti, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan Pak? Oke. Jadi mungkin saya nanti akan mengembangkan tentang kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif sih Pak. Mendengarkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Berarti sudah siap sepenuhnya Pak ya? Siap. Saat coaching berarti secara lahir batin Bapak siap menjadi coach ya? Iya. Menjadi coach. Yang berikutnya nih Pak, bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin diobservasi Pak? Oke, dari ketiga itu saya lebih mengacu kepada kehadiran penuh sih Pak. Kehadiran penuh karena mungkin dengan
hadirnya kita untuk coaching, mungkin bisa meluangkan seluruh keresahan yang ada di dalam diri coach tersebut. Ya. Artinya sudah siap mendengarkan segala macam keluhan yang pada akhirnya nanti memunculkan suatu pemecahan masalah, Pak ya. Iya. Satu lagi nih, Pak. Yang ketiga, indikator ketercapaian ini. Tolak ukur yang bagian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi tolak ukur saya dalam pengembangan coaching saya nanti yang jelas saya akan merumuskan pertanyaan saya menggunakan alur Tirta supaya nanti si coach akan sampai ke tujuan dan juga dapat merumuskan masalah dia sendiri gitu. Iya. Jadi supaya dapat sampai ke kesimpulan dan juga bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut, mungkin saya akan berusaha untuk menggunakan alur Tirta tersebut sih, Pak. Jadi pada dasarnya ini tentang alur Tirta, Pak ya? Iya. Semuanya dilakukan berdasarkan alur Tirta dan nanti proses coaching ini, diskusi ini dapat melahirkan solusi dari coaching sendiri ya. Ya benar. Baik Pak, ini diskusi singkat kita cukup. Selamat melakukan coaching. Siap. Mudah-mudahan lancar dan amin. Memberikan manfaat kepada si coach Pak. Ya. Selamat melaksanakan kegiatan coachingnya, semoga lancar dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cahya, apa kabar nih? Waalaikumsalam Pak Panji, kabar baik. Gimana kabarnya Pak Panji? Alhamdulillah baik juga. Senang dengar kabar Bu Cahya baik hari ini. Gimana? Ada yang mau dibicarakan hari ini Bu? Ada sih Pak. Saya ini punya permasalahan Pak di kelas, terutama di kelas yang saya ajar ya Pak ya. Ketika dalam proses pembelajaran itu ada siswa Pak. Siswa ini aktif sekali di dalam kelas. Dalam tanda kutip ini yang hiperaktif gitu Pak ya. Ketika saya mengajar itu anaknya nggak bisa diem. Memang duduk, tapi lama-kelamaan nanti dia pasti berdiri, terus gangguin teman-temannya, sehingga ketika temannya digangguin pasti kan merasa risih gitu Pak ya. Jadi membuat belajar tuh nggak fokus teman-temannya. Kemudian juga dia sering ke belakang gitu Pak. Pernah main bola gitu di belakang pada saat pembelajaran. Belum lagi ketika duduk juga dia sering gendang-gendang gitu Pak. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi gitu Pak di dalam kelas. Wah, cukup kompleks ya Bu ya permasalahannya. Jadi permasalahan Ibu ini, Ibu sedang menghadapi siswa yang aktif gitu ya Bu ya, yang hiperaktif, bahkan sering melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu ya Bu ya di dalam kelas. Nah, dari permasalahan ini nih Bu, mungkin ada harapan untuk obrolan kita hari ini apa nih Bu? Harapannya dari perbincangan kita hari ini ya Pak ya, saya itu ingin mencari solusi bagaimana membuat si peserta didik ini lebih fokus dalam belajar sehingga dia tidak mengganggu gitu Pak ya, mengganggu teman-temannya gitu kan. Jadi supaya lebih fokus gitu Pak. Oke, jadi kita akan mencari solusi agar siswa tersebut lebih fokus ya Bu ya dalam belajar. Oke. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih Bu, kira-kira anak tersebut kalau kita persentasekan dari 1 sampai 10 itu dia minat belajarnya itu berapa Bu? Kalau minat belajarnya kalau dipresentasikan Pak ya itu sekitar 30%. 30% ya Bu ya. Cukup minim ya Bu ya untuk minat belajar dia dalam kelas. Nah, dari masalah yang sudah Ibu hadapi ketika anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu dan sedang aktif, kira-kira Ibu pernah melakukan apa nih Bu? Pernah melakukan treatment apa untuk anak tersebut di kelas? Pada saat pembelajaran saya Pak ya, pada saat pembelajaran teks observasi, pada saat itu saya membuat media yang menarik, kemudian saya membawa alat peraga Pak di dalam kelas.
Nah, ketika saya membawa alat peraga itu, siswa tersebut itu terlihat antusias, dia memainkan alat peraga itu. Jadi minim dia mengganggu teman-temannya. Jadi dia lebih fokus di alat peraga yang saya bawa itu, Pak, gitu kan. Jadi mungkin itu yang sudah saya lakukan gitu, Pak. Di dalam kelas ya? Di dalam kelas. Jadi kelihatan anak ini agak lebih fokus ke benda itu. Kalau saya perhatikan anak ini lebih ke kinestetik. Oke. Artinya Ibu sudah melakukan banyak hal ya Bu ya untuk menangani siswa tersebut ya Bu ya. Bahkan Ibu pun sudah tahu bahwa anak tersebut kinestetik gitu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya mungkin lebih mudah. lagi take video ini. Polanya di mana? Dari Oke. Banyak yang sudah dilakukan tadi. Ya. Oke, jadi ternyata sudah banyak ya Bu ya yang Ibu lakukan di dalam kelas dalam menghadapi anak tersebut. Jadi sudah melakukan berbagai cara untuk anak tersebut, bahkan Ibu sudah mengetahui bahwa anak tersebut kinestetik ya Bu ya. Mungkin kita lebih mudah mencari solusi untuk kedepannya. Nah, dari cerita Ibu, ketika Ibu melakukan praktik belajar yang menggunakan alat peraga, siswa tersebut lebih menarik ya Bu ya, lebih tertarik dalam belajar. Kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan ke depan supaya anak tersebut lebih bisa belajar dengan tenang dan juga mencapai minat belajar yang lebih tinggi apa ini Bu? Baik. Rencananya setelah saya lihat yang pertama tadi kan sudah cukup efektif sih Pak ya, ketika saya pernah membawa alat peraga dengan memanfaatkan bisa memanfaatkan benda-benda sekitar ya Pak ya. Mungkin saya akan teruskan, akan saya lanjutkan membawa atau membuat saya lebih kreatif gitu Pak ya dalam membuat alat peraga, memanfaatkan benda sekitar. Kemudian rencana yang kedua mungkin saya akan membuat pembelajaran itu diselingi dengan bermain gitu Pak ya. Jadi membuat anak-anak juga lebih senang ya, seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa kodratnya anak itu memang senangnya bermain. Jadi belajar sambil bermain. Kemudian juga yang ketiga mungkin saya akan lebih mengingatkan tentang keyakinan kelas ya. Saya terus mengingatkan keyakinan kelas mengenai aktif dalam pembelajaran, fokus dalam pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya terapkan di rencana saya ke depannya gitu Pak. Wah, lumayan nih. Sangat menarik dari rencana Ibu ke depannya nih, ada menggunakan alat peraga, lalu pembelajaran yang bermain dan juga menanyakan keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, dari ketiga rencana ini Bu, mungkin saya ingin tahu jika besok Ibu melakukannya, mana duluan yang akan Ibu lakukan dari ketiga rencana ini Bu? Baik. Dari beberapa rencana yang sudah saya buat, mungkin yang akan saya lakukan pertama kali itu Pak, saya akan membuat media pembelajaran yang kreatif, memanfaatkan si alat peraga itu Pak dengan ya kita manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kita manfaatkan aset yang ada gitu Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan pertama kali. Oke, jadi alat peraga terlebih dahulu ya Bu ya yang akan Ibu lakukan. Menarik sih Bu tentang rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, kira-kira kapan Bu mau melakukannya Bu, memulainya? Sepertinya secepatnya Pak, lebih cepat pasti lebih baik ya. Nanti mungkin pulang sekolah ini saya akan mulai merencanakan media apa sih yang besok akan saya persiapkan ya, alat peraga apa yang akan saya persiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terutama anak tersebut gitu Pak. Wah, cepat sekali ya Bu ya. Jadi pulang sekolah ini langsung Ibu ini ya buat ya alat peraganya. Kemungkinan berarti besok di pertemuan selanjutnya udah bisa dilaksanakan ya Bu. Sudah bisa diterapkan begitu Pak. Lebih cepat lebih baik. Benar banget, lebih cepat lebih baik itu sih Bu kuncinya. Nah, dari rencana-rencana yang sudah kita bicarakan Ibu, banyak sekali alat peraga, pembelajaran dengan berbasis bermain dan keyakinan kelas Bu.
eh, apa nih Bu komitmen yang bisa Ibu lakukan supaya pembelajaran ini tetap terus berlangsung? Tentunya pada saat pelaksanaan tentunya kita harus komitmen, Mbak, ya. Komitmen yang akan saya lakukan tentunya mungkin saya akan melakukan refleksi setelah kegiatan belajar mengajar. Untuk menjaga komitmen itu, saya bertanya kepada anak, saya melakukan refleksi, bertanya apa namanya perasaan mereka, apa namanya setelah pembelajaran, kemudian apakah alat apa namanya media yang saya apa namanya siapkan ini menyenangkan gitu kan di pembelajaran. Jadi ini bisa menjadi refleksi juga sih Pak untuk saya. Komitmen supaya apa namanya tetap berjalan dengan lancar, supaya membuat anak-anak itu lebih fokus dalam pembelajaran begitu Pak. Mungkin itu komitmen saya. Oke, jadi setelah pembelajaran selalu dilakukan refleksi ya Bu? Iya, refleksi. Supaya kita juga bisa tahu bahwa kelemahan kita di mana dan bisa meningkatkannya ke depannya nanti. Iya, begitu. Menarik sih Bu dari perbincangan kita hari ini. Di sini juga Ibu sudah menuangkan dari masalah-masalah yang Ibu ceritakan dan Ibu sendiri juga sudah mengetahui solusinya apa ternyata Bu. Jadi saya akan melihat nih aksi nyata Ibu ke depan dan juga saya pengen dengar kabar baik ke depannya bagaimana perkembangan dari rencana yang sudah kita bicarakan hari ini. Mungkin 2 minggu cukup lah ya Bu ya untuk saya tanyakan kembali bagaimana perkembangannya. Siap Pak, mungkin 2 minggu lagi kita bertemu ya Pak. Ya. Saya mau diskusi lagi, saya mau menceritakan apa namanya hal yang sudah saya laksanakan di kelas. Kemudian mungkin nanti kalaupun ada hambatan nanti mungkin saya diskusikan lagi gitu Pak sama Bapak. Boleh banget, boleh banget. Boleh ya Pak ya. Mungkin. Terus gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol hari ini? Baik. Perasaan saya setelah diskusi hari ini saya merasa lebih lega gitu Pak ya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang dimana ada siswa yang kurang fokus ternyata memang saya lihat memang kinestetik dan kinestetik ini memang harus dihadapkan dengan benda-benda konkret ya Pak ya, alat peraga gitu. Jadi mungkin itu yang solusinya yang sudah saya dapatkan gitu di percakapan kita hari ini. Jadi dari percakapan ini Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu ya Bu ya? Iya. Oke deh, saya tunggu kabar baiknya di 2 minggu ke depan ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya dari obrolan kita hari ini. Masih ada agenda lain? Mungkin nanti saya akan masuk kelas mau ngajar lagi. Oh, ada jam ngajar juga ya Bu ya? Kebetulan saya juga ada agenda hari ini. Kita cukupkan lah ya obrolan kita hari ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Terima kasih juga ya untuk Pak Panji yang sudah meluangkan waktunya mendengar permasalahan saya dan sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya ini. Assalamualaikum Bu. Saya pamit duluan nih Bu. Ya, waalaikumsalam ya Pak Panji. Oke. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam Pak Tony. Masih dalam keadaan sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah masih sehat Pak. Tadi sudah selesai kegiatan coachingnya. Bisa ceritakan rasanya gimana Pak? Oke, yang jelas senang ya Pak ya kita bisa membantu rekan atau coach menemukan solusi dari masalah yang dia ceritakan. Yang jelas saya bisa hadir secara penuh itu dan juga menjadi mitra yang baik untuk seorang coach. Iya, berarti sudah selesai dan lega, Bapak merasa puas Pak ya? Iya, alhamdulillah puas. Ya. Baik, selanjutnya sebagai bahan untuk diskusi ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator pencapaian yang sudah Bapak lakukan dari praktek coaching tadi? Oke, jadi yang sudah saya lakukan selama proses coaching tadi yang jelas saya sudah menjadi mitra yang baik ya untuk coach saya, berusaha penuh untuk tidak membeda-bedakan status dan juga saya mencoba untuk hadir penuh di dalam obrolan coaching tadi dan juga
eh, saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk seorang coach saya. Dan indikator ketercapaian yang sudah saya capai, saya merasa bangga karena dari obrolan tadi, dari coaching tadi, seorang coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau ceritakan kepada saya. Oh iya. Seperti itu sih Pak. Berarti peran Bapak sebagai coach sudah berjalan ya, dengan tadi ditemukannya solusi dari permasalahan yang ada di coach, dengan diskusi dan praktek coaching ini akhirnya ada solusi Ya, yang benar timbul banget, Pak. dari hasil coaching tadi. Ya. Baik, yang kedua Pak Panji, berdasarkan proses atau praktek coaching tadi, bagian kompetensi mana yang masih ingin dikembangkan oleh Pak Panji ketika nanti praktek coaching berikutnya? Oke. Jadi mungkin saya ini ingin mengembangkan dari segi pertanyaan yang berkualitas ya Pak ya. Karena memang saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya itu kurang tajam untuk bisa mengarahkan seorang coach itu mendapatkan solusi gitu. Mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi tentang pertanyaan yang berbobot. Tentang pertanyaan yang berbobot supaya ketika saya bertanya saya bisa menggiring seorang coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Iya. Berarti kedepannya mungkin Pak Panji ingin mengembangkan pada bagian dapat mengajukan pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga proses coaching itu mungkin lebih baik lagi ya. Iya. Bisa tergali lagi informasi-informasi baru yang mungkin lebih bermanfaat untuk coachingnya. Benar banget. Baik Pak Panji, saya sebagai observer sudah melakukan pengamatan dalam praktek coaching yang Bapak lakukan tadi. Secara umum saya sudah melihat bahwa Pak Panji sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Pak Panji juga sudah menunjukkan kompetensinya bahwa Pak Panji hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan Pak Panji juga menempatkan diri sebagai mitra. Artinya Pak Panji tidak membedakan bahwa si coach ini merasa digali informasinya, tapi lebih pada diskusi dua arah, dan pada akhirnya tadi Pak Panji bisa mengajak coach untuk menemukan masalah dari apa yang sudah disampaikan oleh coach. Baik Pak, proses coaching ini saya harap ini bisa konsisten Pak ya. Pak Panji bisa melanjutkan proses coaching dengan rekan sebaya dan guru-guru lain dengan lebih baik lagi. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih sudah melakukan praktek coaching dan sudah bersedia saya observasi ya. Saya doakan semoga semakin baik lagi ke depan, kompetensi Pak Panji semakin meningkat dan memberi manfaat untuk semuanya. Amin. Saya juga berterima kasih banyak ya kepada Pak Tony sudah mengobservasi saya dan juga bisa mengevaluasi saya supaya saya juga kedepannya lebih baik lagi Pak. Saya berterima kasih banyak atas penilaian Bapak terhadap saya. Ya, terima kasih dan tetap semangat ya Pak ya. Siap Pak Tetap Tony. semangat, selalu berkarya dan jaga kesehatan. Terima kasih Bapak, sampai ketemu lagi. Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.